Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad sayyidul arab wal ajam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, dalam menjalani sebuah kehidupan, terkadang kita mendapatkan sebuah kenikmatan yang bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita tersenyum, bahkan mungkin tertawa, membuat hati berbunga-bunga. Namun bisa jadi, terkadang kita juga mendapatkan hal yang tidak melegakan hati, sebuah hal yang tidak kita inginkan, tidak kita sangka-sangka, namun secara tiba-tiba menerobos masuk begitu saja ke dalam hidup kita. Dan cara masing-masing orang dalam menyikapinya pun tentu berbeda-beda. Ada yang bisa menyikapinya dengan sabar, dengan lapang dada, menyelesaikan semua masalahnya dengan pelan-pelan, dengan kepala dingin. Namun ada pula yang seketika itu terpantik emosinya untuk kemudian marah-marah. Padahal di antara wujud ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah belajar mengendalikan kemarahan. Nah, dalam hal ini, dahulu ada seorang sahabat yang serius meminta nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu, secara simpel dijawab oleh Nabi agar ia tidak marah. Berulang kali ia meminta nasihat, Nabi SAW masih saja menasihatinya agar tidak marah menuruti hawa nafsunya. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah ausini faqala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, yang artinya, ya Rasulullah, berwasiatlah kepadaku. Lalu beliau menjawab, jangan marah. Laki-laki itu kemudian mengulang-ulang permintaan nasihat kepadanya. Rasulullah pun tetap menjawab, jangan marah. Hadirin rahimakumullah, ternyata marah juga bisa memecah sebuah jarak menjadi terbentang jauh. Semula kita berteman baik, namun karena suatu masalah yang ada, kemudian kita terpancing emosi, dan pada akhirnya kita menjauh. Hubungannya menjadi renggang. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadid bis-sur'ah, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, namun orang yang kuat adalah yang bisa mengontrol pribadinya ketika marah. Dan berikut ada tips agar kita bisa mengontrol emosi kita supaya tidak mudah marah. Pertama, membaca ta'awudz. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi yang diceritakan oleh Sulaiman Surad. Ada dua laki-laki di samping Nabi SAW, sedangkan kita sedang duduk-duduk. Salah satu di antara mereka mencaci temannya, marah, wajahnya memerah. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku ini mengetahui ada sebuah kalimat yang jika dibaca, kemarahan itu akan hilang, yaitu jika dia membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, berwudu. Rasulullah bersabda yang artinya, kemarahan itu dari setan, sedangkan setan terbuat dari api. Api hanya bisa padam dengan air. Jika di antara kalian marah, berwudulah. Yang ketiga adalah duduk. Rasul bersabda, apabila di antara kalian ada yang marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Jika marah tidak bisa hilang, bertidur miringlah. Kemudian, tips yang keempat adalah diam. Alimu wa yassiru wa la tu'assiru. Mengajarlah kalian, berikan kemudahan, jangan mempersulit masalah. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika di antara kalian ada yang marah, maka diamlah. Yang kelima, tipsnya adalah bersujud, yang berarti sholat sunnah minimal 2 rakaat. Dalam sebuah hadis dikatakan, ingatlah
Sesungguhnya marah itu bara api dalam hati anak Adam. Tidakkah engkau melihat merahnya kedua matanya dan tegangnya urat darah di lehernya? Barang siapa yang mendapati hal tersebut, hendaklah ia menempelkan pipinya dengan tanah atau sujud. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ingat bahwa beginilah hidup di dunia, tidak selalu sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Maka ketika segala sesuatunya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bersabarlah. Tidak mudah untuk terpancing emosi. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah hadis, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu surga. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika salah itu datangnya dari saya, dan jika benar maka sudah tentu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.